kita pada cahaya keindahan budaya dari tanah Jepara. Tepuk tangan yang meriah untuk cahaya dari Jepara. Ulfatin CH dalam karyanya Aku Perempuan. Ke arah langit mataku menatap, bagai 10 tahun silam. Berjalan sepanjang hari, menantang matahari, sebagai perempuan dengan mata air danau. Aku berkata, takkan mundur. Burung-burung bagai menari di atas lautan, dan angin yang bagai kuncuran menampar pipi hingga basah langit kelam. 10 tahun berlalu, ya, akulah perempuan yang berjalan bagai gilingan tanpa perhentian, tanpa penantian. April 1879, lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ndara. Jadi kita hari ini belajar bersama-sama aksara Londo. Aksara Londo sing pertama jenenge huruf A. Iki A gede, iki A cilik. Coba diwaca. A. Aksara Londo sing kedua jenenge huruf B. Iki B gede, iki B cilik. Coba diwaca. B. B. Untuk apa kau mengajar? Wanita harusnya hanya menikah dan juga mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka.
Jadilah seperti adik-adikmu yang patuh dengan tradisi. Ayo sekarang, balik ke Pingitan. Kartini, keluar! Cepat keluar! Aduh, ada apa Ibu? Sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa Ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup nih. Tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan lagi. Ono apa, Mbak? Piye? Aku disuruh menikah sama Ibu. Aku emoh. Ya mau gimana lagi, Mbak Yu? Dari dulu kan juga kayak gini, Mbak Yu. Tidak mau. Aku kepengen ngejar cita-citaku. Tapi Mbak Yu, ujung-ujungnya takdir wanita itu akan tetap jadi seorang istri, jadi ibu. Ini bukan tentang menikahnya. Tapi menurut aku, cita-cita itu hanya bisa kandas waktu kita berhenti bernapas. Wanita seharusnya juga bebas memilih impian yang mereka mau. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa, tercipta mulia, penuh kekuatan di dalam kesucian mereka. Tetapi nyatanya kau lihat saja nasib wanita, karena mereka tak bisa wanita berbuat apa tanpa mereka menghalangi langkah. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Seyo, sekarang aku mau bikin proposal untuk melanjutkan sekolahku di Belanda, yang nanti tak kirim ke Romo. Akhirnya, proposal beasiswa yang ditulis Kartini pun selesai. Ia memberanikan diri untuk meminta izin kepada Romo. Nuwun sewu, Romo. Saya ingin berbicara sebentar dengan Romo. Kenapa? Mohon sangat, Romo. Saya ingin mengajukan permohonan pada kerajaan Belanda untuk beasiswa pendidikan. Saya restui proposalmu.
Matur sembah nuwun, Romo. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Saya kurang setuju dengan pendapat Diajeng Kartini tentang sekolah ke Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah. Sudahlah. Selamat pagi semuanya. Ini punya sesuatu. Ini dibagi ya. Ono apa Tendoro? Mboten napa-napa. Hayo, Doro punya pacar ya? Salah. Kemarin pengajuan proposal buat sekolah di Belanda disetujui sama Romo. Wih, bagus itu Doro. Nah, sekarang ini tinggal tunggu balasan dari Belanda. Permisi, Dora sudah ditunggu ibu di ruang tamu. Kamu dilamar Bupati Rembang. Saya tidak mau. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya tidak mau membuat kecewa Romo. Pangapunten, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah sekarang, semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan dirimu sendiri, Kartini. Memang dari dulu, pemikiranmu itu selalu paling berbeda dari keluarga kita. Bila kau lihat semesta, bila kau baca sejarah, setiap akhir adalah awal mula dari sebuah kisah. Mungkin takdirmu begitu, namun satu yang kau perlu tahu, belum berakhir. Kapan berakhir? Belum sampai kau di halaman terakhir. Belum berakhir. Kapan berakhir? Ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir. Aku khawatir. Belum berakhir. Akan berakhir. Yang telah patahkan tumbuh, yang hilang akan berganti. Pergi satu, tumbuh 1000, yang pergi akan kembali. Kau mungkin saja terhilang, tapi aku akan kembali. Mimpimu boleh terhalang, tapi selama aku di sini belum berakhir, belum sampai kau di halaman terakhir. Belum berakhir, ceritamu masih panjang, jangan kau khawatir. Aku tak khawatir, jangan kau khawatir.
Kartini, Ada apa, Yu? panggil aku ibu. Kita tidak berada di pendopo nih. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu apa yang tidak ada dalam aksara Belanda nih? Ini tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya akan merasa tentram karena keseimbangannya terjaga nih. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk mengasihi dunia, mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini ibu menerima, dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak ibu yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi daripada ibu. Bagaimana? Apa kamu sudah siap menyandang Raden Ayu? Kulo sanggup menerima pinangan Pangeran Jayadiningrat dari Rembang. Ananging wonten syaratipun. Apa meneh? Sudahlah, teruskan. Syarat kaping setunggal. Saya tidak mau wijikipun sikil Kangmas Jayadiningrat wonten pelaminan. Syarat kaping kalih, saya tidak mau dibebani peranatan sopan santun yang rumit, dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Syarat kaping 3. Cukup, Nil. Kowe mung mikirne awakmu dhewe. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu bakal kelakon. Treni leres, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri ngerti, Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar, perempuan yang terpelajar. Lastri nggak kuat, Bu. Kartini benar. Terus Nonel, Mbak Yumu iki dukung kowe. Ingkang kaping 3, saya mengharuskan suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan dan orang miskin. Sudah, hanya itu saja. Setunggal malih, Romo. Saya ingin Yungasirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra dan putri Romo memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Baik, kalau begitu nang ditulis syarat-syaratmu, terus dikirim nang Bupati Rembang. Syarat-syarat Kartini disetujui oleh Bupati Rembang. 3 hari setelah Kartini menerima lamaran dari Bupati Rembang, proposal beasiswa ke Belanda turut dikabulkan. Beasiswa tersebut kemudian diberikan kepada Haji Agus Salim dari Padang. Meski batal melanjutkan sekolah, Kartini berhasil mendirikan sekolah perempuan di Pendopo Rembang atas dukungan suaminya.
skripsi, kuliah, revisi, skripsian kek gak guna. Buat apa kuliah tuh, buat apa? Pada akhirnya juga nantinya aku nikah, nanti yang cari duit juga bukan aku. Apa skripsian, bikin stres. Kenapa sih Mbak? Dari tadi tak dengerin kok marah-marah terus. Enggak apa-apa kok Bu, biasa. Gimana toh Mbak? Kuliah tuh dibawa santai aja. Kuliah itu buat cari kerja, buat cari uang. Kalau saya nikah, yang cari uang suami saya, bukan saya. Terus buat apa kuliah? Tak kasih tahu ya Mbak, kuliah itu nggak cuma tentang cari uang, tapi tentang belajarnya. Awalnya emang susah, tapi kalau diusahakan pasti bisa. Lihatin coba adik-adik tari di sana. Mereka awalnya juga nggak bisa, tapi hari ini mereka diundang buat tampil di acara besar. Semua itu juga dari usaha mereka. Tari sama skripsian itu beda loh Bu. Dah, sekarang lihatin mereka tampil, dengerin liriknya. Barangkali itu bisa merubah pikiranmu. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa yang haus cerita, keinginan mengetahui dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah terhenti. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan.
kini habis, gelap pasti terang. Aksara yang menari di atas awan cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Cinta bicara halusnya perasaan, hadir tanpa diundang dan dipaksakan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Memang kenapa bila aku Iya ya Bu, emang harusnya perempuan itu berpendidikan, pun punya kedudukan. Selama ini pikiranku terlalu sempit. Ya, cuma mikirin uang. Nah, coba kamu ingat perjuangan Eka Kartini dulu, seorang wanita luar biasa yang tak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi juga pendidikan, pemikiran, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Kartini percaya bahwa melalui pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki dapat membangun kehidupannya lebih baik. Jadi, jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari ilmu. Karena sejatinya, setiap dari kita bisa menjadi Kartini masa kini.